3, 2, 1, go. Kampung Pondok Podcast. Podcastnya kurang pondok. Bersama kami Kampung Pondok Podcast sore hari ini bersama seorang tokoh dari Himpunan Keluarga Chua dan Tua. Selamat sore tokoh. Ya, apa kabar tokoh? Sehat? Baik. Sehat selalu ya. Ini tokoh sebagai seorang pemimpin di Himpunan Keluarga Chua dan Tua Padang ya tokoh ya. Nah pasti banyak sekali nih tokoh, terutama saya sendiri mungkin sangat penasaran ya tokoh, penasaran dengan bagaimana sih kisah hidup seorang tokoh mungkin dari kalau boleh tahu tokoh asalnya dari Padang? Ya. Enggak dari oh Medan. Tidak dari Medan. Medan Sumatera Utara. Nah ya. Itu dia pendatang dari luar Sumatera Barat merantau gitu ya tokoh, lalu bergabung bersama perkumpulan dan itu saat ini menjadi seorang tokoh gitu. Nah, kalau boleh kami tahu tokoh sedikit cerita tentang perjalanan hidup tokoh. Maksudnya kehidupan itu pribadi atau apa? Iya, apa saja yang mungkin tokoh rasa pantas untuk kita bicarakan sore hari ini dan di mana bisa membina kami yang muda-muda ini untuk semangat seorang tokoh ya kan? Oke. Ya, saya memang dari kecil aja sukanya itu agak mandiri ya. Jadi semenjak saya umur 13 tahun aja ya, saya bukan dari keluarga nggak mampu. Tapi memang keinginannya itu mandiri ya. Jadi 13 tahun aja saya udah bisa cari uang sendiri. Jadi walaupun sekolah ya kan sampai ke mahasiswa, saya itu sendiri bayar semua sendiri. 13 tahun itu kalau masih SD ya? Iya, masih SD. SD iya. Sudah berusaha untuk membiayai itu iya. Belanja sendiri mungkin sekolah gitu apa? Iya. Oke. Iya, jadi itu bukan kita itu kerja ya. Iya. Tapi itu udah bisa tahu cari dagang gimana. Oh, berdagang malah bukan kerja bukan, sama orang. Oke, mantap ya. Jadi hidupnya itu agak mandiri lah ya. Jadi semenjak saya udah tamat dari Medan, saya ada merantau ke Jakarta. Udah itu sampai tahun 1993 saya nggak tahu kenapa bisa ke Padang. Nah itu yang kami pengen tahu. Iya. Kenapa tokoh dari Medan ke Jakarta? Nah kok tiba-tiba terdampar di Padang gitu? Iya. Itu kalau kita ngomong itu ya kan, jadi memang tidak ada rencana. Ya. Mungkin saya punya nama juga aneh. Jadi kalau dibilang nama saya itu Khaidir. Ya. Itu kan nama orang Padang ya. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa cari nama Khaidir gitu ya. Jadi orang pada ketawa saya juga. Ya biarin ya, memang udah mungkin itu yang tujuannya mungkin besoknya atau gimana. Ya, mungkin nama itu juga Mbak Hoki mungkin ya, apa ya? Mungkin ya. Ya bisa jadi. Iya kan. Ya. Jadi lanjut. Saya ke Padang itu memang benar-benar Padang itu belum pernah saya merantau ke sini. Dari Jakarta ya. Iya. Jadi tiba-tiba diajak sama, boleh bilang mimpi lah. Mimpi itu datang ke satu tempat. Ya, dalam mimpi itu saya begitu diajak sama teman saya datang ke Padang. Ya. Karena dia mau pindah, yang dia dagang di Padang itu dia mau pindah pulang ke Jakarta. Oke, saya bilang saya ikut dia kemari. Totalnya seperti mimpi yang pernah saya kemari ini, tempatnya, rumahnya gitu loh. Lanjut, saya kan bingung juga ya, kok bisa ya, iya kan? Totalnya
Saya juga sebenarnya dagangnya kan sekarang kan elektronik ya. Oke. Backgroundnya saya sebenarnya bukan itu, ya kan? Lanjut. Saya itu diajak sama dia. Sama di kawan tadi. Ya, oke. Dia bilang, gimana saya punya toko, kamu yang saya mau kasih kamu gimana, ya kan? Saya bilang, dari mana saya dapat uang begitu banyak? Ya. Iya kan, elektronik kan cukup besar. Betul. Iya kan? Ya, kalau ada teman toko yang kayak begitu lagi, toko mau kasih tokonya sama saya mau toko. Iya, lanjut toko. Ya. Oke. Dari situ saya ke elektronik itu memang saya orangnya suka tantangan. Jadi kalau saya kerja mungkin semenjak siap tamat kuliah itu saya itu kerjanya itu cukup banyak. Ya, kalau saya kerja itu mungkin orang kalau udah kerja udah punya pengalaman kan lanjutkan. Betul. Kalau saya nggak mau. Ya. Saya begitu kalau udah tahu saya mundur diri. Ya, seperti saya saat ini sudah terlena dengan pekerjaan dari tamat SMA dan sebagainya. Sampai hari ini ya masih tetap makan gaji itu kok. Puji Tuhan ya, masih dipakai orang makan gaji ya. Iya. Jadi saya itu orangnya memang suka tantangan. Ya. Jadi perantau ternyata ya kan saya ke tempat elektronik memang nggak ngerti, ya kan. Ya jadi kalau kita mungkin orang dagang nggak perlu ngerti terlalu banyak lah. Yang penting bisa jual beli aja, ya kan. Ya kebetulan saya dulu pernah juga melalui jadi sales lah, jadi sales toko gitu semua. Oh, di Jakarta itu kerja sebagai sales toko. Nah, waktu di SD umur 13 tahun itu toko usaha apa? Kalau dulu? Usahanya dulu ya, kalau dulu kan orang mau jualan makan satu permen aja susah. Iya. Ya kan? Saya udah tahu itu gimana mau cari itu supaya di pasar belanja barang-barang ya kan, walaupun kecil-kecilan. Ya. Dari sana udah bisa tahu cari uangnya itu gimana. Oh, beli di pasar, jual lagi. Ya, mungkin ada ya emak-emak atau ibu-ibu yang malas ke pasar atau apa ditawarin kayak gitu. Enggak ya, Toko ya? Itu mungkin untuk teman-teman yang mereka itu mau cari permen, kita jual juga barang-barang kecil aja nama. Kirain emak-emak ya. Jadi gitu. Semenjak itu terus saya itu jual roti. Iya kan, sampai buka sampai sekarang itulah. Karena itulah saya umur 15 sudah jual roti. Bikin sendiri tuh kalau enggak. Oh, enggak. Ambil sama orang. Ya. Akhirnya ya mungkin sama yang punya gitu cocok ya. Dia itu benar-benar suruh saya bantu di sana. Iya kan, sambil kita belajarin tahu-taunya kita ini mungkin saya sifatnya orangnya maaf bicara lah. Kalau saya orangnya gigi, ya kan. Kerja nggak takut itu bilang capek atau malas gitu, nggak ada. Ya kan. Lanjut di sana saya itu di roti itu sampai kuliah, ya kan. Baru lepas dari sana, ya kan. Akhirnya saya mau buka toko roti. Mereka itu yang support. Saya resepnya apanya semua dikasih. Jadi buka roti ini sampai ini. Luar biasa sekali Toko. Jadi untuk yang muda-muda nih Toko ya, jangan patah semangat ya, harus gigih gigih terus meskipun banyak rintangan yang menghadang kan. Begitu Toko. Ya, salut untuk Toko. Nah, setelah Toko di Padang ya kan, itu langsung berminat untuk tinggal di Padang atau melihat kota Padang ini seperti apa sehingga berpikir ini saya harus menetap dan tinggal di kota Padang begitu. Apa yang membuat Toko sampai bisa memilih Padang? Saya tidak memikir sampai sana ya. Mikirnya kan ada pesawat. Kebetulan Jakarta kan ada rumah. Balik aja pikirnya. Iya kan. Totalnya ternyata di Padang itu nyaman sekali ya. Nyaman ya. Iya. Jadi kalau Jakarta kan macet banget. Saking nyamannya kita hidup santai di sini. Iya, di sini cukup enak gitu. Ya kan. Jadi kalau untuk dagang ya, memang sih kalau di Padang itu kita mau dagang itu booming nih sampai di mana nggak bisa.
ya kan. Tapi mau down gimana juga nggak bisa. Jadi biasa aja. Rata aja. Rata aja. Ya. Jadi ya mungkin setelah ini banyak pebisnis yang mau datang ke Padang itu kalau dengar tuh. Jadi kalau rata saja berarti aman bisnis gua di sini gitu. Mungkin kita ini udah faktor umur ya. Betul. Ya kalau tokonya mau dikasih ke saya boleh tuh. boleh. Oke, baik.